Malam itu, kampung Giri Asri yang biasanya sunyi berubah menjadi mencekam. Suara langkah kaki berat terdengar dari gang sempit, diselingi dengan tawa keras yang menggema di udara. Udin, lelaki bertubuh kekar dengan tato burung Garuda di lengannya, melangkah mantap di tengah keremangan lampu jalan yang berkedip-kedip. Di belakangnya, dua anak buahnya membawa tongkat kayu, siap menakuti siapapun yang berani menghadang. Di tangan Udin tergenggam botol minuman keras yang isinya hampir habis. Matanya merah, bukan hanya karena mabuk, tetapi juga penuh amarah yang ia lampiaskan kepada siapa saja yang ia anggap lemah. Di sudut pasar yang sudah tutup, Pak Soleh, seorang pedagang sayur, sedang membereskan dagangannya. Tiba-tiba, suara berat Udin menggelegar. "Hei, Pak Tua, apa kau lupa bayar pajak ke aku bulan ini?" Pak Soleh terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang dimaksud Udin. Bukan pajak resmi, melainkan uang pungutan liar yang Udin tetapkan sesuka hati. "Maaf, Din, penjualan lagi sepi," jawab Pak Soleh terbata-bata, mencoba menenangkan situasi. Namun, jawaban itu hanya memancing tawa sinis Udin. Tanpa peringatan, Udin menyepak keranjang sayur yang baru saja dibereskan. Sayuran itu berserakan di tanah yang basah. Pak Soleh hanya bisa menunduk, menahan tangis. Anak buah Udin mulai memutar-mutar tongkat mereka, seolah siap menghancurkan gerobak tua milik Pak Soleh. "Kalau nggak ada uang, jual itu gerobak, atau aku hancurkan sekalian," teriak Udin. Air mata Pak Soleh mulai mengalir, tapi ia tetap diam, berharap teror ini segera berakhir. Tak jauh dari sana, beberapa warga mengintip dari balik jendela. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tak seorang pun berani melawan. Udin terlalu kuat, terlalu ditakuti. Beberapa kali orang yang mencoba melawan justru berakhir celaka. Sebuah insiden beberapa bulan lalu, di mana seorang pemuda bernama Arman mencoba melawan Udin, masih membekas di ingatan mereka. Arman terpaksa pindah desa setelah dihajar habis-habisan oleh Udin dan kawan-kawan. Trauma itu membuat warga memilih diam. Namun, di balik tirai jendela yang mengintip, ada sepasang mata yang menyala penuh kemarahan. Bu Ningsih, seorang ibu muda, menggenggam erat gagang sapunya. "Sampai kapan kita diam saja?" gumamnya kepada suaminya yang berdiri kaku di dekat pintu. "Ningsih, jangan cari masalah. Nanti kita yang jadi sasaran," balas suaminya dengan nada takut. Bu Ningsih menghela napas panjang, kecewa, tetapi ia tahu melawan Udin bukan perkara mudah. Setelah puas memaki dan menakuti Pak Soleh, Udin meninggalkan pasar dengan tawa keras. Botol minumannya dilempar begitu saja ke jalan, pecah berkeping-keping. Langkahnya semakin menjauh, tetapi keheningan yang ia tinggalkan justru lebih menyesakkan. Pak Soleh terduduk di tanah, memunguti sisa sayurannya yang sudah kotor. Beberapa warga keluar dari rumah mereka, tetapi hanya untuk menatap tanpa berani membantu. Pak Soleh tersenyum getir, menahan luka hatinya. "Beginikah hidup di kampung ini?" bisiknya lirih. Namun, di ujung jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang remang, sesosok pria berdiri tegak. Pak Joko, pendatang baru yang belum lama menetap di kampung itu, menyaksikan semua yang terjadi tanpa sepatah kata. Ia menggenggam buku yang biasa ia bawa, tetapi kini genggamannya begitu erat, seolah sedang menahan sesuatu. "Orang ini harus dihentikan," pikirnya. Mata Pak Joko tajam, menatap ke arah Udin yang semakin menjauh. Ia sadar, ini bukan urusan yang mudah, tetapi seseorang harus memulai. Malam itu, meskipun kampung kembali sunyi, ada rasa gelisah yang menggantung di udara. Warga berharap esok akan lebih baik, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa harapan itu tak akan terwujud selama Udin masih menguasai kampung ini. Di satu sisi, ada ketakutan yang mengakar, namun, di sisi lain, ada api kecil perlawanan yang mulai menyala, meskipun belum terlihat jelas siapa yang akan menyalakannya. Keesokan paginya, kampung Giri Asri yang sempat dihantui ketakutan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, di benak warga, bayangan malam penuh teror itu masih membekas. Di balai desa, suara riuh terdengar ketika beberapa ibu-ibu berkumpul, membicarakan peristiwa yang menimpa Pak Soleh. "Kita harus berbuat sesuatu, tidak bisa terus seperti ini," ucap Bu Ningsih dengan nada bergetar. Tapi, seperti biasa, suara-suara keberanian itu selalu berakhir dengan bisik-bisik takut. Warga tahu, melawan Udin sama saja dengan mencari mati. Di tengah percakapan mereka, langkah seseorang memasuki balai desa.
Pak Joko, pria pendatang dari kota yang baru menetap sebulan di kampung itu, berdiri di pintu dengan senyuman tenang. Tubuhnya tegap, meski sederhana dengan kemeja putih dan tas selempang coklat yang sudah lusuh. "Maaf, saya mendengar percakapan kalian," ucapnya sopan. Suaranya tegas, namun ada ketenangan yang menenangkan. Semua orang menoleh, sedikit terkejut dengan keberaniannya. "Kalau kita terus diam, tidak ada yang akan berubah," lanjutnya, matanya menyapu ruangan, mencari dukungan. Bu Ningsi adalah yang pertama merespons. "Tapi, Pak Joko, Anda baru di sini. Anda belum tahu seberapa kejam Udin itu. Kalau kita melawannya, kita bisa celaka." Mata Bu Ningsi mulai berkaca-kaca, memikirkan anak-anaknya yang masih kecil. Pak Joko mengangguk pelan, memahami ketakutan mereka. "Saya tahu ini sulit, tapi kejahatan akan terus menang jika orang baik memilih diam," jawabnya dengan nada rendah, namun penuh keyakinan. Kalimat itu seolah menghentikan waktu, membuat semua yang hadir merenung. Di sudut ruangan, Pak Soleh duduk diam, wajahnya masih terlihat lelah. "Pak Joko, saya menghargai niat Anda, tapi ini bukan sekadar keberanian. Kami di sini tidak punya kekuatan. Udin, dia tidak hanya punya tubuh besar, dia juga punya pengaruh. Banyak orang takut padanya," ucapnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Pak Joko mendekati Pak Soleh, lalu duduk di hadapannya. "Kekuatan itu tidak selalu tentang otot atau senjata, Pak Soleh. Kadang, kekuatan datang dari keberanian bersama. Kalau kita bersatu, Udin tidak akan bisa menindas kita lagi," katanya. Namun, sebelum diskusi mereka bisa berlanjut, suara motor meraung di luar balai desa. Semua orang mendadak diam, jantung mereka berdebar kencang. Udin muncul, duduk di atas motornya dengan rokok menyala di bibir. Matanya menyipit, mengamati kerumunan di dalam balai desa. Dengan langkah santai, ia masuk, mengisi ruangan dengan aura mengintimidasi. Wah, ramai sekali pagi-pagi. Lagi ngomongin aku, iya?" tanyanya sambil menyeringai. Semua orang terdiam, beberapa menundukkan kepala, berharap tidak menarik perhatian Udin. Namun, Pak Joko tetap duduk tegak, menatap langsung ke arah Udin tanpa rasa takut. Hal itu membuat Udin sedikit terkejut. Ia tidak terbiasa dengan orang yang berani menatap matanya seperti itu. "Kamu siapa?" tanya Udin, nadanya penuh rasa ingin tahu bercampur ancaman. "Saya Joko, pendatang baru di sini. Saya guru di sekolah desa," jawab Pak Joko singkat, namun suaranya tegas. Udin mendekat, berdiri di depan Pak Joko. Tingginya yang menjulang membuat sebagian warga meringis, khawatir terjadi sesuatu. "Guru? Iya, kamu tahu, guru di kampung ini biasanya diam saja, nggak ikut campur urusan saya," kata Udin sambil menyeringai. Tapi Pak Joko tetap tenang. "Saya bukan guru yang suka diam saat ada ketidakadilan, Udin. Saya di sini untuk membangun, bukan merusak," balasnya. Suasana mendadak tegang. Beberapa warga mulai gemetar, takut Pak Joko akan menjadi korban berikutnya. Namun, alih-alih marah, Udin justru tertawa keras. "Berani juga, ya, pendatang ini. Oke, kita lihat seberapa lama kamu bertahan," katanya sebelum berbalik dan keluar dengan langkah santai. Setelah Udin pergi, suasana di balai desa kembali normal, tapi kata-katanya menggantung di udara seperti ancaman tak terlihat. Pak Joko memandang warga yang masih ketakutan. "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini," ucapnya pelan, namun penuh arti. "Jika kalian ingin perubahan, saya siap membantu. Tapi pertanyaannya, apakah warga berani mengambil langkah itu?" Malam berikutnya, kampung Giri Asri kembali tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Pak Joko, yang baru saja menyelesaikan tugasnya di sekolah, berjalan sendirian menyusuri jalan utama kampung. Langkahnya mantap, meskipun ia tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Beberapa warga yang melihatnya dari balik jendela hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka kagum pada keberanian pria itu, tetapi di sisi lain, mereka khawatir dengan nasibnya. Di ujung jalan, Udin dan anak buahnya telah menunggu. 3 motor berjajar, dengan suara knalpot yang meraung memecah keheningan. Udin duduk di tengah, dengan rokok terselip di bibirnya dan sebotol minuman keras di tangan. Tatapannya tajam, penuh tantangan. Ketika Pak Joko semakin dekat, Udin memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menghentikan pria itu. "Malam-malam jalan sendirian, Pak Guru. Nggak takut ada yang bikin masalah?"
Tanya Udin dengan senyuman sinis. Pak Joko berhenti beberapa langkah di depan mereka. Wajahnya tetap tenang, meskipun ketegangan terasa di udara. Takut? Tidak, Udin. Saya hanya tidak suka melihat orang memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah, jawabnya sambil menatap langsung ke mata Udin. Jawaban itu membuat Udin terdiam sejenak, sebelum akhirnya tertawa keras. Berani sekali kau bicara begitu di hadapanku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Bentaknya, suaranya menggelegar. Saya tahu siapa Anda, balas Pak Joko dengan nada tegas. Anda Udin, preman yang menakuti warga kampung ini. Tapi saya juga tahu bahwa semua orang bisa berubah, jika mereka mau. Udin menggeram, kata-kata itu menusuk harga dirinya. Anak buahnya sudah siap bertindak, tetapi Udin menahan mereka. Aku suka nyali kamu, Pak Guru. Tapi kamu salah satu dari dua hal, bodoh atau terlalu percaya diri. Jadi begini, aku kasih kesempatan. Minggu depan, aku mau kamu pergi dari kampung ini. Kalau enggak, kamu yang akan menyesal, ancam Udin. Pak Joko tetap tenang, meskipun ancaman itu jelas dan berbahaya. Kampung ini bukan milik Anda, Udin. Saya di sini untuk membantu warga, bukan untuk lari dari ketakutan, katanya. Udin mendekat, berdiri hanya beberapa inci dari wajah Pak Joko. Kita lihat seberapa lama kamu bisa bicara seperti itu, katanya sebelum berjalan pergi, meninggalkan ketegangan yang masih terasa di udara. Setelah Udin pergi, beberapa warga yang menyaksikan dari jauh mulai keluar dari rumah mereka. Mereka mendekati Pak Joko, sebagian besar dengan wajah khawatir. Pak Joko, kenapa Anda melawan dia? Anda tahu, dia itu seperti binatang buas. Jangan sampai Anda celaka, kata Bu Ningsih dengan nada gemetar. Pak Joko tersenyum tipis. Bu, binatang buas bisa dijinakkan jika kita tahu caranya. Tapi ketakutan kita yang membuat dia semakin liar, jawabnya. Namun, keberanian Pak Joko tidak serta-merta mengubah suasana hati warga. Sebagian besar dari mereka masih takut untuk bertindak. Bahkan Pak Soleh, yang sebelumnya hampir kehilangan segalanya karena Udin, hanya bisa menggelengkan kepala. Saya kagum dengan niat baik Anda, Pak Joko. Tapi tolong berhati-hatilah. Udin bukan orang yang mudah dihadapi, katanya sebelum berjalan pergi. Kata-kata itu membuat Pak Joko merenung. Ia tahu, perjuangannya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah keadaan. Malam itu, Pak Joko duduk di teras rumahnya, memikirkan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Dari kejauhan, ia mendengar suara motor Udin yang meraung, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia masih menguasai kampung ini. Namun, Pak Joko tidak gentar. Setiap perubahan butuh pengorbanan, gumamnya pada dirinya sendiri. Mata Pak Joko menatap ke arah langit malam, penuh keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh rintangan. Pagi itu, pasar kampung Giri Asri yang biasanya penuh canda tawa berubah menjadi tegang. Para pedagang berjualan dengan waspada, mata mereka terus mengawasi jalan utama. Semalam, seorang anak buah Udin menyampaikan pesan, siapapun yang mendukung Pak Joko akan mendapat masalah. Ancaman itu membuat para pedagang ketakutan, termasuk Pak Soleh, yang masih trauma dengan kejadian beberapa hari lalu. Ia sibuk membereskan dagangannya lebih cepat dari biasanya, berharap bisa pulang sebelum Udin datang. Namun, harapan itu pupus ketika suara motor Udin terdengar dari kejauhan. Raungan knalpotnya seperti tanda bahaya yang menggetarkan hati semua orang. Udin turun dari motornya, diikuti dua anak buahnya yang membawa tongkat kayu. Ia berjalan perlahan menyusuri pasar, matanya tajam mencari siapa saja yang dianggap berani melawan. Langkahnya berhenti di depan gerobak Pak Soleh. Pak Tua, masih jualan? Apa sudah lupa kalau aku yang ngasih izin kamu berdagang di sini? Tanyanya sambil menyeringai. Pak Soleh gemetar. Udin, tolong, saya tidak punya apa-apa lagi. Dagangan saya belum laku, katanya dengan suara bergetar. Namun, Udin hanya tertawa sinis. Kalau belum laku, kenapa nggak kau serahkan daganganmu padaku saja? Anggap saja bayar utang, katanya sambil menendang gerobak Pak Soleh hingga terbalik. Sayur mayur berserakan di tanah, bercampur dengan lumpur. Pak Soleh hanya bisa terduduk, tak sanggup melawan. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia tetap bungkam. Warga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terdiam, tak berani mendekat. Namun, tiba-tiba, suara tegas memecah keheningan. Cukup, Udin. Semua orang menoleh.
Pak Joko berdiri di tengah pasar, langkahnya mantap mendekati Udin. Matanya tajam, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Ini sudah kelewatan, Anda tidak berhak memperlakukan orang lain seperti ini, kata Pak Joko dengan nada penuh wibawa. Udin menoleh dengan tatapan penuh amarah. Lihat siapa yang datang, si pendatang sok pahlawan, serunya. Anak buah Udin maju, tetapi Udin menahan mereka dengan isyarat tangan. Jadi, kamu pikir kamu bisa melawanku, Pak Guru? Tanyanya sambil melangkah mendekati Pak Joko. Suasana pasar menjadi semakin tegang. Beberapa pedagang menahan napas, takut perlawanan ini akan berakhir dengan tragedi. Pak Joko berdiri tegap, tidak mundur sedikit pun. Saya tidak melawan Anda, Udin. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang Anda lakukan ini salah. Anda merusak kehidupan orang-orang di kampung ini. Apa itu yang Anda inginkan? Tanyanya. Kata-kata itu, meskipun tenang, menusuk hati Udin. Namun, harga dirinya tidak membiarkannya mengakuinya. Berhenti ceramah, Pak Guru. Ini bukan sekolah, bentak Udin sambil melayangkan pukulan ke arah Pak Joko. Pak Joko menghindar dengan gesit, membuat Udin semakin marah. Namun, sebelum Udin bisa melanjutkan serangannya, suara keras memecah suasana. Sudah cukup, Udin. Kepala desa, Pak Ramli, muncul bersama beberapa pemuda kampung. Mereka membawa tongkat bambu, meskipun wajah mereka terlihat gugup. Kalau kamu terus bikin onar di sini, kami akan lapor polisi. Ancam Pak Ramli. Udin tersentak. Ia tahu bahwa meskipun berani melawan warga, polisi adalah cerita lain. Dengan tatapan tajam, Udin mundur perlahan. Kalian semua, pengecut. Tapi ingat, ini belum selesai, katanya sebelum berbalik dan pergi dengan anak buahnya. Setelah mereka pergi, suasana pasar kembali tenang, tetapi ketegangan masih terasa. Pak Soleh dibantu oleh warga lain untuk membereskan dagangannya. Pak Joko menatap para pedagang yang kini mulai berani keluar dari persembunyian mereka. Kita harus bersatu, ucapnya, suaranya tenang namun penuh tekad. Meski ancaman Udin masih menggantung, api keberanian mulai menyala di hati warga. Mereka tahu, perjuangan ini baru saja dimulai. Seminggu berlalu sejak insiden di pasar, tetapi ketegangan belum mereda. Udin dan anak buahnya memang tak terlihat lagi di pasar, tetapi warga tahu bahwa itu bukan tanda menyerah, melainkan waktu yang Udin gunakan untuk merencanakan balas dendam yang lebih besar. Kampung Giri Asri hidup dalam ketidakpastian. Malam-malam menjadi sunyi, lampu-lampu rumah dimatikan lebih awal, dan jalanan yang biasanya ramai menjadi lengang. Namun, di salah satu rumah kecil di sudut kampung, suasana berbeda. Pak Joko mengumpulkan beberapa warga yang diam-diam mulai berani bergerak. Mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi korban Udin atau mereka yang sudah muak hidup dalam ketakutan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jika kita bersatu, Udin tidak akan punya kekuatan untuk menindas kita lagi, kata Pak Joko dengan suara tegas. Wajah-wajah di ruangan itu penuh keraguan, tetapi ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Pak Soleh, yang akhirnya memberanikan diri hadir, angkat bicara. Tapi bagaimana kita melawannya, Pak Joko? Dia punya anak buah yang setia. Sementara kita hanya pedagang kecil dan petani, katanya dengan nada putus asa. Pak Joko tersenyum tipis. Kita tidak akan melawan dengan kekerasan. Kita lawan dengan kebersamaan. Udin hanya kuat karena kita terpecah dan takut. Jika kita tidak lagi takut, dia kehilangan kekuatannya, jawabnya. Kata-kata itu perlahan menyentuh hati warga, meskipun belum sepenuhnya meyakinkan. Di tengah diskusi, Bu Ningsih berdiri. Saya setuju dengan Pak Joko. Kita sudah terlalu lama diam. Jika kita terus seperti ini, anak-anak kita akan tumbuh dalam ketakutan. Kita harus bertindak, katanya dengan suara gemetar, tetapi penuh tekad. Dukungan Bu Ningsih mulai menyulut semangat warga lain. Satu persatu, mereka mulai setuju untuk bekerja sama. Rencana pun mulai dirancang, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan dan menunjukkan bahwa mereka tidak takut lagi. Namun, seperti yang diperkirakan, Udin tidak tinggal diam. Keesokan harinya, ia datang ke kampung dengan lebih banyak anak buah, kali ini lengkap dengan senjata tajam. Ia berkeliling, mengetuk pintu-pintu rumah sambil berteriak, "Di mana si pendatang sok jago itu? Kalau kalian berani melawan, aku pastikan kalian menyesal." Suaranya menggema di seluruh kampung, membuat warga yang masih ragu kembali dilanda ketakutan. Pak Joko yang mendengar keributan itu tetap tenang. Ia tidak bersembunyi,
melainkan keluar dari rumahnya dan berdiri di depan halaman. "Saya di sini, Udin," katanya, suaranya tegas meski tidak keras. Udin menoleh, matanya menyala penuh amarah. Ia berjalan cepat ke arah Pak Joko, diikuti oleh anak buahnya yang membawa parang dan pentungan. "Kamu benar-benar cari mati?" "Iya," geram Udin. Pak Joko tidak mundur. "Saya tidak cari mati, Udin. Saya hanya ingin kamu berhenti menindas warga. Kalau kamu punya masalah, selesaikan dengan saya. Jangan libatkan orang lain," katanya. Udin mendekat, tetapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, warga mulai keluar satu persatu dari rumah mereka. Mereka berdiri di jalanan, membawa obor dan alat-alat sederhana seperti cangkul dan tongkat. Meski tidak bersenjata, keberanian mereka mulai terlihat. Melihat itu, Udin tertegun. Ia tidak menyangka warga akan berani melawan, meskipun hanya dengan berdiri bersama Pak Joko. "Kalian pikir ini bisa menghentikanku?" bentaknya. Namun, kali ini tidak ada yang mundur. Pak Soleh berdiri di barisan depan, diikuti oleh Bu Ningsih dan warga lainnya. "Kamu salah, Udin," kata Pak Joko. "Kekuatanmu bukan berasal dari dirimu sendiri, tapi dari ketakutan kami. Dan sekarang, kami tidak takut lagi." Kata-kata itu seperti gemuruh yang memecahkan dinding ketakutan yang selama ini menahan warga. Mereka bersatu, dan untuk pertama kalinya, Udin merasa terancam. Langit sore di kampung Giri Asri berwarna jingga, tetapi suasana di sana jauh dari tenang. Udin berdiri di tengah jalan, matanya membara penuh amarah. Di depannya, Pak Joko bersama warga yang kini berdiri tegap, memegang alat-alat sederhana seperti cangkul dan bambu runcing. Meskipun tidak bersenjata tajam, keberanian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. "Jadi kalian pikir beramai-ramai begini akan membuatku takut?" bentak Udin dengan nada menghina. Anak buahnya yang berdiri di belakangnya ikut menertawakan keberanian warga. Namun, tawa itu hanya berlangsung sesaat. Pak Joko melangkah maju, membuat jarak antara dirinya dan warga semakin jelas. "Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, Udin," katanya tenang. "Ini soal melindungi kampung ini dari orang yang hanya tahu cara menghancurkan. Kamu mungkin punya kekuatan, tapi kami punya tekad." Kata-kata itu membuat Udin semakin geram. Ia tidak terbiasa menghadapi lawan yang tidak bisa ia takuti. Anak buah Udin mulai bergerak maju, tetapi Pak Soleh, yang biasanya terlihat lemah, justru berani berdiri di samping Pak Joko. "Sudah cukup, Udin. Kamu boleh mengambil daganganku, mengancam hidupku, tapi kamu tidak akan bisa mengambil kehormatan kami sebagai warga kampung ini," katanya dengan suara tegas. Keberanian Pak Soleh memicu semangat warga lainnya. Mereka mulai merapat, menyatukan barisan di belakang Pak Joko. "Aku tidak peduli dengan kehormatan atau apapun itu," bentak Udin. "Aku akan tunjukkan apa yang terjadi kalau kalian melawan." Ia memberi isyarat pada anak buahnya, dan mereka mulai maju dengan senjata terangkat. Suasana menjadi tegang. Beberapa warga terlihat takut, tetapi mereka tetap berdiri di tempatnya. "Jangan mundur, ini kampung kita, bukan milik mereka," seru Bu Ningsih, menggenggam tongkat kayu erat-erat. Ketika Udin hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Raungan itu membuat semua orang berhenti bergerak. Mata Udin membelalak. Ia tidak menduga bahwa seseorang telah memanggil aparat. Dari ujung jalan, beberapa petugas polisi turun dari mobil mereka dengan membawa senjata lengkap. Kepala desa, Pak Ramli, muncul bersama mereka. "Sudah cukup, Udin. Kamu dan anak buahmu akan kami tangkap atas segala tindakan kriminalmu selama ini," serunya. Melihat polisi, anak buah Udin mulai ketakutan. Beberapa dari mereka langsung kabur ke arah hutan, meninggalkan Udin sendirian. "Kalian pengecut," teriak Udin, tetapi tidak ada yang peduli. Warga perlahan mundur, memberi ruang bagi polisi untuk mendekat. Namun, Udin tidak menyerah begitu saja. Ia mengangkat senjatanya, bersiap untuk melawan. "Tidak ada yang bisa menghentikanku," katanya dengan suara penuh amarah. Pak Joko maju satu langkah, berdiri di antara Udin dan polisi. "Hentikan, Udin. Ini sudah cukup. Tidak ada gunanya melawan sekarang. Kalau kamu terus seperti ini, kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri," katanya dengan suara tenang, tetapi penuh wibawa. Kata-kata itu membuat Udin terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang asing, kesadaran bahwa ia telah kalah, bukan karena kekuatan, tetapi karena dirinya telah kehilangan semua orang yang dulu ia takuti. Dengan gemetar,
Udin melempar senjatanya ke tanah. Polisi segera menangkapnya, memasangkan borgol di tangannya. "Aku akan kembali, ini belum selesai," teriaknya, tetapi suaranya terdengar lemah, seperti ancaman kosong. Warga bersorak pelan, tetapi Pak Joko hanya berdiri diam, matanya menatap Udin yang kini diangkut ke dalam mobil polisi. "Ini bukan akhir, tapi awal baru bagi kampung ini," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Giri Asri merasakan udara yang lebih ringan, bebas dari bayang-bayang ketakutan. Malam itu, kampung Giri Asri terasa sunyi meskipun Udin telah ditangkap. Keheningan bukan lagi karena ketakutan, tetapi sisa-sisa ketegangan yang masih menggantung di udara. Di balai desa, Pak Joko dan beberapa warga berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Meskipun Udin sudah dibawa polisi, luka yang ia tinggalkan di hati warga masih terasa dalam. Banyak yang kehilangan harta benda, sementara yang lain hidup dalam trauma berkepanjangan. Pak Ramli, kepala desa, memulai pembicaraan. "Hari ini adalah awal yang baik untuk kita semua. Tapi perjuangan kita belum selesai. Kita harus membangun kembali apa yang telah dirusak," katanya. Warga mengangguk pelan, meskipun beberapa dari mereka masih terlihat ragu. "Pak Joko, kami butuh bimbingan Anda. Anda sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tapi bagaimana kami bisa melanjutkan ini?" tanya Pak Soleh, wajahnya penuh harap. Pak Joko menarik napas dalam-dalam. "Kita harus bersatu. Kita perlu saling membantu, tidak hanya untuk membangun kembali kampung ini, tetapi juga untuk menguatkan satu sama lain. Rasa takut yang kita alami bukan hanya karena Udin, tapi karena kita lupa bahwa kita bisa menjadi kuat jika bersama," jawabnya. Kata-kata itu menyentuh hati warga, tetapi mereka tahu bahwa membangun kembali kepercayaan diri tidak akan mudah. Di sisi lain, tidak semua warga merasa puas dengan penangkapan Udin. Beberapa dari mereka masih merasa cemas bahwa Udin akan kembali suatu hari nanti. Salah satunya adalah Bu Ningsih, yang selama bertahun-tahun menjadi korban ancaman Udin. "Pak Joko, bagaimana kalau dia benar-benar kembali? Apa kita bisa menghadapinya lagi?" tanyanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Pak Joko tersenyum lembut. "Jika dia kembali, kita akan lebih siap. Tapi untuk sekarang, kita fokus untuk menyembuhkan luka kita," jawabnya. Sementara itu, di sudut kampung, anak-anak yang selama ini takut keluar rumah mulai bermain di jalanan. Tawa mereka, meski pelan, mulai terdengar lagi. Pemandangan itu membuat beberapa warga terharu. "Lihat itu, Pak Joko," kata Pak Soleh sambil menunjuk ke arah anak-anak. "Mungkin ini pertanda bahwa kita bisa mulai dari awal lagi." Pak Joko mengangguk. "Anak-anak adalah masa depan kita. Kita harus memastikan mereka tumbuh di kampung yang lebih baik. Namun, tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat." Pak Ramli mengusulkan untuk mengadakan acara selamatan sebagai simbol bersyukur dan meminta perlindungan Tuhan. "Selamatan ini bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk mempererat hubungan kita sebagai warga kampung," ujarnya. Usulan itu disambut baik oleh warga, yang merasa bahwa kebersamaan adalah langkah awal untuk memulihkan diri. Malam selamatan berlangsung sederhana namun penuh makna. Warga berkumpul di lapangan kampung, membawa makanan seadanya untuk dimakan bersama. Doa dipimpin oleh Pak Soleh, yang meskipun awalnya takut, kini mulai menemukan kembali keberaniannya. "Ya Tuhan, jadikan kampung ini tempat yang damai, dan jauhkan kami dari segala bentuk kejahatan," doanya, disambut dengan "Amin" serentak dari warga. Ketika malam semakin larut, Pak Joko berdiri di tengah warga. "Hari ini kita telah membuktikan bahwa kita bisa bangkit. Tapi ini baru permulaan. Perubahan tidak datang dalam semalam. Kita harus terus berjuang, tidak hanya melawan rasa takut, tetapi juga melawan keputusasaan. Karena kampung ini adalah milik kita semua," katanya. Tepuk tangan pun bergema, menggantikan rasa cemas dengan harapan yang mulai tumbuh. Meski Udin telah pergi, perjuangan untuk membangun kembali kampung Giri Asri baru saja dimulai. Seminggu berlalu sejak acara selamatan di kampung Giri Asri. Kehidupan perlahan kembali normal, meskipun jejak ketakutan yang ditinggalkan Udin masih terasa di hati warga. Pasar mulai ramai lagi, anak-anak berani bermain di jalan, dan malam-malam tidak lagi dipenuhi keheningan mencekam. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikiran mereka, apakah Udin benar-benar tidak akan kembali? Pak Joko, meskipun tenang di luar, merasakan kegelisahan yang sama.
Ia tahu bahwa Udin bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Setiap malam, ia merenung di beranda rumahnya, menatap bulan yang menggantung di langit. Ia memikirkan bagaimana cara memastikan keamanan kampung tanpa harus mengandalkan pihak luar. Kita harus menjaga diri sendiri, gumamnya, tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Ketegangan itu memuncak ketika suatu malam, sebuah pesan misterius muncul di pintu balai desa. Pesan itu ditulis dengan cat merah tebal, berbunyi, "Asteris, aku akan kembali untuk mengambil apa yang seharusnya milikku. Bersiaplah." Asteris berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kampung, membuat warga kembali dilanda ketakutan. Beberapa dari mereka mulai mengunci diri di rumah, sementara yang lain mempertanyakan apakah perjuangan mereka selama ini sia-sia. Pak Ramli segera mengumpulkan warga untuk membahas pesan tersebut. Kita tidak tahu siapa yang menulis ini, tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai kita lagi, katanya dengan nada tegas. Namun, suasana rapat berubah tegang ketika salah satu warga, Pak Herman, angkat bicara. Bagaimana jika benar itu Udin? Kita tidak punya cukup kekuatan untuk melawannya kalau dia datang dengan anak buahnya. Serunya, membuat beberapa warga lain mengangguk setuju. Pak Joko berdiri dari tempat duduknya. Ketakutan itulah yang membuat Udin kuat selama ini. Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa melawan. Jangan biarkan pesan ini membuat kita mundur lagi, katanya. Kata-kata itu menggugah beberapa warga, tetapi ketakutan mereka belum sepenuhnya hilang. Pak Soleh, yang selama ini menjadi pendukung setia Pak Joko, menambahkan, kalau Udin benar-benar kembali, kita hadapi bersama-sama. Kita sudah melewati yang lebih buruk. Meskipun semangat mulai bangkit, malam itu warga sepakat untuk meningkatkan keamanan kampung. Mereka membuat jadwal ronda malam, mengatur barikade di jalan utama, dan memastikan setiap rumah memiliki alat komunikasi sederhana untuk berjaga-jaga. Pak Joko dan beberapa pemuda juga memimpin pelatihan kecil untuk mengajarkan warga cara melindungi diri tanpa kekerasan. Kita tidak perlu menjadi ganas, cukup menjadi cerdas, ujar Pak Joko sambil menunjukkan cara membuat alarm sederhana dari kaleng dan batu. Namun, di tengah persiapan itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang pria tak dikenal terlihat memasuki kampung pada malam hari. Warga yang sedang ronda segera mengepungnya, hanya untuk menemukan bahwa pria itu adalah salah satu mantan anak buah Udin yang melarikan diri saat polisi datang. Pria itu tampak ketakutan. "Saya tidak berniat jahat, saya hanya ingin memperingatkan kalian," katanya. Udin punya rencana, dia sedang mengumpulkan kekuatan di kampung lain. Dia akan kembali, dan kali ini dia tidak akan datang sendirian. Kabar itu membuat darah warga membeku. Pak Joko segera meminta pria itu untuk menjelaskan lebih lanjut. "Kenapa kamu memberitahu kami?" tanya Pak Joko curiga. Pria itu menunduk, "Karena saya juga takut padanya. Dia tidak peduli siapa yang dia hancurkan, termasuk kami yang pernah membantunya," jawabnya. Warga mulai menyadari bahwa ancaman ini nyata. Meskipun ketakutan kembali mengintai, semangat persatuan mereka mulai tumbuh lebih besar. Kini, mereka tahu bahwa perjuangan untuk mempertahankan kampung ini akan segera memasuki babak yang lebih berat. Malam itu, Giri Asri kembali diliputi oleh kecemasan. Warga yang semula merasa sedikit tenang kini kembali dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Setelah mendengar bahwa Udin sedang mengumpulkan kekuatan, suasana kampung yang semula mulai pulih, kini kembali tegang. Warga yang biasanya beraktivitas dengan bebas, mulai berbisik tentang ancaman yang mungkin datang dalam waktu dekat. "Kita harus siap," kata Pak Joko dengan tegas saat rapat warga di balai desa. "Jangan beri dia kesempatan untuk mengejutkan kita. Semua harus siaga." Pak Ramli yang duduk di sisi Pak Joko mengangguk setuju. "Kita sudah melawan Udin sebelumnya. Kali ini, kita lebih siap. Tapi, kita tidak boleh lengah. Kita perlu strategi yang lebih matang." Warga yang hadir di rapat tersebut saling berpandang, penuh kecemasan namun juga tekad. Mereka tahu bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa melawan. Tidak ada pilihan lain selain mempertahankan kampung ini dari kekuasaan Udin yang mungkin kembali dengan kekuatan lebih besar. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda kedatangan Udin mulai terlihat. Kelompok-kelompok orang asing, yang sebagian besar tampak seperti preman, mulai muncul di sekitar kampung. Mereka tidak langsung berbuat kekerasan, tetapi cara mereka berjalan dan memandang warga cukup mencurigakan. Beberapa warga yang melihat ini merasa ketakutan, dan segera melaporkan ke Pak Joko. "Dia sudah datang,"
kata Pak Soleh dengan suara bergetar. Mereka sudah mulai bergerak. Dengan sigap, Pak Joko memimpin warga untuk meningkatkan pertahanan kampung. Mereka menguatkan barikade di jalan-jalan utama, memperketat ronda malam, dan bahkan menyiapkan beberapa jebakan sederhana untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang. Namun, meskipun persiapan sudah dilakukan, ketegangan di dalam hati warga tidak bisa dipungkiri. Mereka takut bahwa Udin yang kejam itu akan kembali dengan lebih banyak kekuatan dan lebih brutal dari sebelumnya. Pada malam yang sudah ditunggu-tunggu, ketika bulan purnama terang menerangi langit, mereka akhirnya datang. Kelompok preman yang dipimpin oleh Udin, kini kembali dengan lebih banyak orang. Warga yang berjaga malam sudah siap, namun hati mereka berdebar-debar. Pak Joko berdiri di depan barisan warga, matanya menatap dengan tegas. Kita tidak akan mundur, ini kampung kita, dan kita akan mempertahankannya sampai akhir. Saat Udin muncul di jalan utama dengan anak buahnya, suasana seketika mencekam. Kalian benar-benar ingin melawan aku lagi, teriak Udin dengan suara menggelegar, matanya menyala penuh amarah. Aku akan menghancurkan kampung ini, dan kali ini tak ada yang bisa menyelamatkan kalian, katanya sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Anak buahnya mendekat dengan senjata tajam, siap untuk beraksi. Namun, warga yang berdiri di balik barikade tetap teguh, meski napas mereka terdengar tercekat. Pak Joko maju sedikit, melemparkan pandangan tajam ke arah Udin. Tidak ada yang akan hancur, Udin, kecuali dirimu sendiri, jawab Pak Joko dengan penuh keberanian. Kamu mungkin punya kekuatan, tapi kami punya tekad. Kami tidak akan lagi takut. Kata-kata itu menggema di udara, memecahkan keheningan yang menegangkan. Udin terdiam sejenak, dan saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anak buah Udin mulai gelisah. Beberapa dari mereka saling berpandang, ragu untuk melanjutkan perintah dari Udin. Sementara itu, warga yang sudah menyiapkan diri dengan jebakan dan alat pertahanan mulai bergerak. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi kacau. Warga yang sebelumnya terintimidasi kini berani menghadapi, menggunakan segala yang ada di tangan mereka. Sementara itu, Pak Joko berdiri kokoh di garis depan, memimpin warga dengan penuh tekad, dan dalam sekejap pertempuran pun dimulai. Apa yang semula diprediksi sebagai pertarungan sengit, ternyata berubah menjadi perjuangan yang jauh lebih berat daripada yang dibayangkan. Udin yang dulu tak terkalahkan, kini merasakan betapa sulitnya melawan tekad rakyat yang sudah lama tertindas. Namun, meski begitu, kedamaian masih belum sepenuhnya tercapai. Pertempuran ini baru permulaan, dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah keberanian warga Giri Asri cukup untuk mengalahkan bayang-bayang masa lalu yang dibawa oleh Udin. Perang yang melanda Giri Asri berlangsung begitu sengit. Warga yang sebelumnya hanya berdiam diri kini terbangun dari rasa takut mereka. Mereka bertempur dengan keberanian yang luar biasa, melawan pasukan Udin yang semakin brutal. Barikade yang mereka bangun dengan susah payah mulai runtuh, tetapi semangat mereka tidak goyah. Di tengah pertempuran itu, Pak Joko terlihat berada di garis depan, memimpin warga dengan hati yang teguh, meskipun tubuhnya penuh luka. Jangan mundur, ini kampung kita, teriaknya, suaranya menggelegar di tengah kekacauan. Namun, di balik keberanian itu, pertempuran semakin memuncak. Udin, yang sebelumnya terkesan tidak terkalahkan, terlihat mulai frustasi. Anak buahnya yang lebih banyak jumlahnya mulai lengah. Sebagian dari mereka mulai ragu, tak yakin apakah Udin bisa mengalahkan warga Giri Asri yang kini bersatu. Ketegangan ini dimanfaatkan oleh warga yang mulai merangsek maju, menggempur mundur pasukan Udin. Namun, di saat yang paling kritis, Udin melancarkan serangan balasan yang sangat brutal. Dengan amarah yang membara, ia menyerang Pak Joko langsung. Pak Joko, yang hampir kelelahan, berusaha menghindari serangan Udin yang sangat cepat. Mereka bertarung mati-matian di tengah kerumunan, darah berceceran di tanah. Warga yang melihat itu mulai merasakan keputusasaan. Pak Joko, teriak Bu Ningsi dengan suara serak. Jangan biarkan dia menang. Namun, meskipun sudah banyak warga yang berjuang, keberanian mereka tidak cukup untuk menahan amukan Udin yang sudah kehilangan akal sehat. Setelah beberapa serangan bertubi-tubi, Udin akhirnya berhasil menjatuhkan Pak Joko. Tubuh Pak Joko tergeletak di tanah, nafasnya tersengal-sengal. Warga yang melihat kejadian itu terdiam, seakan kehilangan harapan. Kalian lihat, kalian tidak bisa mengalahkan aku, teriak Udin sambil menatap dengan penuh kemenangan. Namun, di balik ucapan itu,
ada keraguan yang samar. Udin tahu, meski ia berhasil menumbangkan Pak Joko, semangat warga Giri Asri belum sepenuhnya padam. Namun, tak lama setelah itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Salah satu mantan anak buah Udin, yang semula ikut dalam pertempuran, mendekati Pak Joko yang terjatuh. "Pak Joko," katanya dengan suara gemetar, "kami sudah cukup dengan kekerasan ini. Kami ingin damai." Tiba-tiba, beberapa orang dari pasukan Udin mulai melemparkan senjata mereka, memilih untuk bergabung dengan warga Giri Asri. Keraguan yang sudah lama terpendam di dalam hati mereka akhirnya meledak. Mereka tidak ingin lagi menjadi bagian dari kekejaman Udin. Keputusan ini membuat Udin marah luar biasa. "Kalian semua pengecut," teriaknya dengan amarah yang meledak. "Kalian akan menyesal." Namun, dengan semakin banyaknya pasukan yang beralih pihak, keadaan mulai berpihak pada warga. Udin yang semakin kehilangan pasukannya akhirnya melarikan diri, berlari ke dalam kegelapan malam. Warga Giri Asri yang sudah lelah, akhirnya berdiri dengan kepala tegak, meskipun banyak yang terluka. Mereka tahu, kemenangan kali ini bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk semua yang telah berjuang untuk kebebasan mereka. Pak Joko yang terluka, meski tak bisa bergerak, tetap bisa tersenyum lemah. "Kami menang," bisiknya dengan suara parau. "Kampung ini masih milik kita." Warga yang mendengar itu mulai berkerumun, meskipun mereka tahu bahwa harga kemenangan ini sangat mahal. Banyak nyawa yang hilang, banyak darah yang tumpah, dan banyak luka yang akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Namun, setidaknya, mereka tahu satu hal, mereka akhirnya bebas dari bayang-bayang Udin. Sementara itu, Udin yang melarikan diri ke dalam hutan hanya bisa terdiam, merasakan kesendirian yang tak terhingga. Keberaniannya yang dulu tak terkalahkan kini runtuh. Di balik segala kekuatan dan kekejamannya, ia akhirnya menyadari bahwa kekuasaan tanpa hati, tanpa persatuan, hanya akan membawa kehancuran. Dan pada malam itu, Giri Asri kembali tenang. Meski luka-luka mereka masih ada, mereka tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka benar-benar bebas.